Kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wasallam. Jadi kita lanjut lagi kuliah ketiga ya. Ini tampilan di linknya Classroom kekerasan jalan. Klik tugas kelas akan muncul video perkuliahan. Ini perkuliahan 1, 2, 3. Ini kelas A, sebentar kelas B. Absen. Ini kelas B, silakan di absen. Ini terlihat yang absen pertemuan pertama ini. Terbaca ya. Kemudian kedua, di komentar ya. Silakan tulis di komentar. Pertemuan kedua ini baru 3 orang yang absen. Perkuliahan ketiga ini sekarang. Nah, belum ada absen ini. Silakan di absen. Di absensi kelas B tahun 2023. Ini kelas A. Ini kelas pembelajaran. Nanti bisa diisi. Sekarang di sini. Kayaknya sekarang terkunci. Nah, kita masuk kuliah kita ketiga. Nah, yang 1 bulan bisa terbuka, sekarang terkunci. Nanti kesempatan nanti dibeli lagi driver baru bisa dibuka. Jadi kita lihat tugas ini sudah terkunci. Ya. Jadi kalau pas dia terbuka, ya silakan segera diisi. Pas terkunci ya tidak bisa diisi. Ini tidak bisa terklik. Klik kembali lagi. Ya, jadi kita lanjut materi kita pada kesempatan ini. Perkerasan jalan kita akan bahas tentang lapisan perkerasan. Ya. Perkerasan jalan itu sendiri ada berapa tipe dan juga lapisan perkerasannya. Termasuk di sini pembahasannya apa perkerasan jalan. Sebaiknya materi ini sudah dibaca sebelum kuliah supaya sudah ada informasi sebelumnya. Jadi kita tinggal mengulangi saja dan bisa menambahkannya atau bertanya tentang apa yang kita pelajari hari ini, di mana kita pelajari tentang jalan. Apa itu jalan? Nah, ini tentunya sangat menunjang kebutuhan kita sebagai masyarakat. Nah, kalau rusak jalan, nah dampaknya pada sosial dan ekonomi terganggu. Transportasi terganggu, maka yang lainnya juga terganggu. Perkuliahan juga terganggu. Kalau tidak ada jalan, tidak akan bisa sampai ke kampus. Dampaknya banyak yang meliputi berbagai aspek. Dampak pada konstruksi jalan, ini perubahan bentuk lapis permukaan. Jadi, konstruksi jalannya itu sendiri bisa terjadi kerusakan berupa lubang, nah, istilahnya faultless, bergelombang, rutting, ya, retak-retak, crack, nah, pelepasan butiran, ruffling, gerusan tepi menyebabkan kinerja jalan menjadi menurun. Jenis-jenis kerusakan jalan. Jadi perencanaan prasarana jalan satu wilayah harus komprehensif ya, harus menyeluruh dari prasurveinya, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan fisiknya sampai pemeliharaan itu harus integral ya, saling apa namanya, diikuti segala aspek, saling berkaitan. Tidak terpisahkan satu kebutuhan saat ini dengan prediksi umur pelayanannya. Nah, di masa mendatang, nah, diharapkan bisa terjaga ketahanan fungsinya. Perencanaan 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, ini berpengaruh. Lama, ya, tebal perkerasannya juga ya, lebih tebal. Apa itu perkerasan jalan? Ya, di sini dijelaskan merupakan lapisan perkerasan yang terletak antara lapisan tanah dasar dari subgrade tanah dasar ini berfungsi memberikan pelayanan pada sarana transportasi. Nah, diharapkan selama masa pelayanan tidak terjadi kerusakan.
kewajiban kita untuk tahu mulai dari apa saja penyebab kerusakan, ya, cara pemeliharaan jalan juga. Kalau tahu kerusakan, ya, cara pemeliharaan jalan. Nah, ini bisa dipelajari di materi kerusakan jalannya dan solusinya. Agar tercipta jalan aman, nyaman, ada manfaat yang kita bisa dapatkan ya secara berkelanjutan. Dan masyarakat ini terus hidup. Ini salah satu faktor menjadikan peningkatan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek itu kembang. Nah, jika kita kaji teori dan fakta yang sudah ada saat ini dalam pembangunan jalan itu ada beberapa harus diperhatikan secara detail, dan teliti. Perencanaan jalan maupun pelaksanaan. Sebagai pengguna jalan kita menggunakan jalan pasti menginginkan jalan yang kita pakai itu aman, nyaman, bersih, ya, lancar ya perjalanannya, tidak macet. Maka itu kerusakan yang terjadi di jalan tersebut itu harus ditanggulangi, harus diperbaiki dengan seutuhnya. Nah, kembali lagi dibahas perkerasan jalan ini, apa itu perkerasan jalan? Yaitu campuran antara agregat dan bahan pengikatnya. Digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai itu bisa batuan pecah, batuan belah, atau bahan lainnya. Bahan ikatnya itu ada aspal, ya, ada juga semen. Ini yang kemudian membagi perkerasan lentur, perkerasan kaku. Aspal, perkerasan lentur, semen, perkerasan kaku. Nah, jenis perkerasan lalu lintas itu ya, diharapkan dapat memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas, jasa angkutan lalu lintas, angkutan manusia, jasa angkutan barang, dan komoditas yang diizinkan untuk lalu lalang. Nah, ini beragam ya, beragam jenis. Kendaraannya pun beragam jenis, angkutannya pun beragam jenis. Angkutan manusia, angkutan barang. Jenis kendaraan penumpang yang memberikan pula sejumlah variasi, berbagai variasi. Dan ini perlu dukungan dari perkerasan jalan, perlu jalan, wilayah dukung perkerasan jalan ini ya, menentukan kelas jalan yang bersangkutan. Ada kelas jalan kelas 1, ada kelas 2. Kelas 1 tentunya beban yang diterima lebih besar daripada kelas 2. Jadi ini kelas jalan tergantung kendaraan yang lewat. Kendaraan truk, gandeng, tentunya perencanaannya lebih kuat lagi, lebih tebal lapisan perkerasannya dibanding kelas 2. Maka dilihat dari mutu perkerasan jalan itu ya berbeda ya, jelas. Mutunya berbeda kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, persyaratan umum dari jalan ini sudah dapat menyediakan lapisan permukaan yang rata, kuat ya. Menjamin aman, keamanannya tinggi, dan memerlukan pemeliharaan yang sekecil-kecilnya ya, lebih baik. Terhindar dari kerusakan akibat cuaca dan lainnya. Tingkatan sampai di mana kita akan memenuhi syarat tersebut itu tergantung keseimbangan antara tingkat kebutuhan lalu lintas, kebutuhan lalu lintas, keadaan tanahnya, safety dan iklim. Nah, ini sudah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perkerasan adalah lapisan atas dari badan jalan yang dibuat dari bahan-bahan khusus. Lapisan di atas tanah dasar itu perkerasannya. Perkerasan ada tanah, kemudian dibuat perkerasan jalan. Seperti yang kita lihat dalam kota, ini perkerasan jalan. Jalan sudah jadikan keras, diperkuat. Apa saja strukturnya? Ini struktur perkerasan, ya diantaranya ada 4 ini untuk perkerasan lentur ini. Subgrade dari tanah dasarnya, kemudian lapisan pondasi bawah, subbase course, base course, lapisan pondasi atas, dan ada surface course, lapisan permukaan. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa tipe perkerasan. Ada perkerasan lentur, fleksibel, ya, ada perkerasan kaku, rigid, dan gabungan komposit antara rigid dan fleksibel pavement. Nah, ini jenis perkerasan. Silakan dijawab di pertanyaannya.
Yang sekarang ini masih sementara tertutup soalnya. Untuk perkerasan lentur ini, jenis dan fungsi perkerasan. Nah, ada subgrade ya, tanah dasar. Nah, ini bisa 3 tanah dasarnya, ada tanah galian supaya datar ya, kalau yang digali kalau tinggi, ada yang ditimbun. Nah, kalau rendah supaya datar. Ada juga tanah asli. Ya, ini subgrade-nya. Nah, subbase ini lapisan pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah ini lapisan di atas tanah dasar. Kemudian ada base course, lapisan pondasi. Nah, ini lapisan di atas subbase course dan subgrade. Subgrade dulu, kemudian subbase course, kemudian base course. Nah, ini lapisan pondasi atas. Fungsinya sudah dijelaskan ya. Begitu juga di atasnya lagi adalah surface course. Ini penutup lapisan permukaan. Jadi ada subgrade, surface course, subcourse, dan surface course. Ini lapisan perkerasan lentur, flexible pavement istilahnya. Kemudian yang kedua perkerasan kaku, rigid pavement. Ini kalau fleksibel tadi perkerasan lentur, pengikatnya aspal. Kalau perkerasan kaku, rigid pavement, pengikatnya semen. Jadi slab beton ya, dibentuk slab beton kaku. Ada lapisan pondasi bawah setelah subgrade tanah dasar. Lapisan pondasi bawah. Ini lapisan slab ya, betonnya kalau kaku. Perkembangan ini perkerasan kaku. Dulu umumnya plat setebal 6-7 inci. Nah, sekarang 9-10 inci. Banyak efek pumping. Untuk jenis perkerasan ini ada beberapa jenis ya. Beton semen, rigid pavement atau perkerasan kaku. Ada perkerasan kaku yang tidak ada tulangan. Sambungan tanpa tulangan. Ada juga perkerasan kaku dengan tulangan. Dan ada juga perkerasan kaku tanpa sambungan. Nah, menerus dia. Ada 3 jenis. Ini jawaban pertanyaan di kuis. Ada pertanyaan ini. Yang ketiga komposit. Nah, perkerasan komposit ini gabungan perkerasan kaku dengan perkerasan lentur. Jadi kedua jenis perkerasan ini bekerja sama dalam memikul beban lalu lintas. Perkerasan kaku di atas subgrade tanah dasar, kemudian perkerasan lentur di atas rigid pavement, perkerasan kaku. Jadi demikian pembahasan kita pada kesempatan ini tentang perkerasan jalan dan lapisan-lapisan struktur perkerasan, jenis perkerasan jalan dan lapisannya. Itu yang akan dirancangnya dalam tugas besar. Tugas besarnya perkerasan jalan silakan diambil, sudah ada, sudah jadi. Kita buat soalnya. Dan bisa dikerja, silakan. Untuk mempercepat bisa dikerjakan, bisa diambil soalnya. Kemudian saya Pak, tutup. boleh ambil soalnya, Pak? Ya, Boleh diambil soalnya itu tugas perkerasan jalan? iya, sudah bisa diambil soalnya. Apa nanti mau ambil bisa. Oh iya Pak, Ya. terima kasih Pak. Siapa? Kalau Ya. pelabuhan Pak, iya Pak, so ada Pak. Pelabuhan juga sudah jadi soalnya. Tinggal kapan mau iya, Pak. diambil. Di WA atau telepon silakan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Siap. ya. Bisa besok, bisa, sudah boleh. Kapan saja, tinggal hubungi nanti. Bisa diambil. Siap. Ya. Selanjutnya kita tutup dengan pengembangan karakter ya, materi. Membentuk akhlak. Di samping kita dianjurkan membentuk keilmuan kita, kecakapan, kompeten dan bilang teknik sipil juga diharapkan bisa terbentuk tujuan pendidikan tinggi kita, yaitu beriman, bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa, berhakul karimah. Di sini kita coba ambil karakter akhlak dari Nabi Harun alaihissalam. Nah, di mana Nabi Harun ini adalah saudaranya dari Musa alaihissalam. Mereka diberikan rahmat Allah keduanya.
sebagai seorang nabi, dua orang nabi. Bersama Nabi Musa alaihissalam, ini Harun alaihissalam mendawakan agama Allah, salam melawan kekejaman Fir'aun, dan melakukan perlawanan, melakukan perubahan, menyampaikan kebaikan. Dan memang terjadi perlawanan antara yang buruk dan baik. Selalu berlawanan ya. Perlawanan itu tidak menyatu, tidak bisa bersatu buruk dan baik. Jadi akan terus terjadi perlawanan. Nah, Nabi Harun alaihissalam sangat fasih bicaranya. Harun ini pintar bicara, pendiriannya tubuh. Kalau A, kalau B, C, tidak berubah. Salah jadi benar, benar jadi salah. Ya salah, benar ya benar. Dan pintar bicara, sehingga orang mudah pahami. Nah, karena itu Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku. Nah, jadikan dia Rasul, utusan. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Nah, Nabi Harun alaihissalam membantu berdakwah kepada Fir'aun, penguasa saat itu. Haman, Qarun, nah ini pengusaha. Jadi ada penguasa, ada pengusaha. Ini yang terjadi di zaman itu, kerusakan itu dilakukan penguasa dan pengusaha. Nah, mereka ini satu paket, seperti mata uangnya, ada kiri dan kanan, satu paket. Nah, penguasa membutuhkan pengusaha untuk dapatkan duit sebanyak-banyaknya, bisa berkuasa, dan pengusaha membutuhkan ruang yang luas untuk berusaha, supaya dapat untung yang besar. Nah, itu diberikan penguasa. Dan mereka saling berhubungan ya, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penguasa dan pengusaha. Maka ketika kita merubah kondisi yang zalim, nah, kedua itu harus dirubah. Penguasanya harus berubah, harus sadar, pengusahanya juga harus sadar. Bila dua itu berubah, pengusaha besar dan penguasa besar, maka kondisi negara itu akan menjadi baik. Nah, Nabi Harun alaihissalam ini menemani Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan kitab Taurat, mengajak kaumnya agar beriman pada Allah. Nah, Nabi Harun berkata pada Fir'aun saat mereka ketemu, Fir'aun bahwakannya adalah utusan Allah, Rabb semesta alam. Dan Nabi Harun meminta agar melepaskan Bani Israel dan jangan menyiksa mereka. Karena saat itu memang Fir'aun ini zalim, membunuh. Bahkan bukan cuma menyiksa, membunuh anak yang baru lahir, anak laki-laki. Karena takut kekuasaannya akan dijatuhkan. Karena dia bermimpi, bermimpi akan jatuhkan kekuasaannya. Nah, pada saat Fir'aun ini bertemu dengan Nabi, malah bukannya didengar, malah dia sombong. Istakbar dia sombong, menolak kebenaran. Malah dia menyuruh penyihir-penyihirnya agar menyihir tali menjadi ular-ular kecil, di mana itu menjadi sihir yang akan menyerang dua nabi, utusan Allah. Dan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya. Nah, tiba-tiba berubah tongkat tersebut menjadi ular yang besar, dan semua ular-ular kecil itu ditelan habis. Nah, apa yang terjadi? Seluruh tukang sihir takjub. Mereka heran ini. Ini bukan sihir, ya, tapi mukjizat. Nah, mereka katakan kami beriman pada Musa dan Harun. Jadi, seluruh tukang sihir ini sadar, kemudian beriman. Nah, Raja Fir'aun dia berbeda sifatnya. Dia tidak beriman, dia kufur. Dan dia marah. Dia perintahkan penyihir yang beriman untuk disiksa. Nah, tetapi dengan izin Allah SWT, lawan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ini diterima oleh sebagian kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam laut. Jadi pengikutnya Musa selamat, Fir'aun dan tentaranya tenggelamkan. Inilah kisah Nabi Harun alaihissalam, di mana kita bisa mengambil pelajaran pentingnya. Apa karakter yang harus kita ambil, yaitu dalam berbicara harus jelas dan fasih, dan selalu berbicara dengan baik, berani menyampaikan kebenaran, ya. Yang benar, sampaikan benar. Ya. Kemudian selalu menjaga saudara, melakukan kebaikan bersama-sama dengan saudara. Jadi tidak berkelahi ya sama saudara, bersama. Itu hikmah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ini juga salah satu jawabannya dari pertanyaan. Nanti di kuis, kalau sudah terbuka bisa dijawab di kuis.
Nah, demikian kuliah kita pada kesempatan ini. Ya, mungkin ada yang belum absen atau ada yang bertanya atau menambahkan. Pak, Ada yang bertambah mungkin ya. Pak, saya belum absen, Pak. Absen, Pak. Ya, Saya Ada. juga, Pak. NPM berapa? 63, juga. Pak. 337. 38, Pak. 63. Pak. Siapa? Oh, Intan. 49, Pak. 49, Pak. Satu. 49. Dulu. 49. 37. Kacau, 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 kacau. Ipal Jenderal 37. Bali, Ibu. Ada lihat tuh ini? Pak. 37 bukan 47. 37 sudah. 52, Pak. Oke. 200 di sini, yang penting baku pukul. Ya, berapa yang lain? 49. 49 sudah ini. Baku-pukul. Coba lihat. 38, Bakal Pak. lain, sesama saudara. 200 di sini, 200 di sini. 38 ya, Nazirani sudah. 49 sudah, Pak. 52, Pak. Nama Burhanuddin, Pak. 43. 39. Nah, berapa? 39, Pak. 39. Ya. Apa lagi? 51, Pak. 49 sudah, Pak. 49. Sudah ini lihat kan. 39, Pak. 49. 39, Pak. 39 sudah ini. Coba lihat. Tidak lihat ini? Tidak kelihatan? Tidak Tidak, Pak. kelihatan ini? 48, Pak. 48. 48. 48 duit no. Mana 48 duitnya ya? Ya, Pak. Oh ya, ada tulisan. 52, Bapak. 52. 52. Fadila Amir. Lima satu, Pak. Kevin Kalalui. Apa itu? 51. Sudah ini, tidak kelihatan. Tidak, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Pak. Oh, Ada- tidak ada share. Masalah. Tiada yang kelihatan, Pak. Tiada yang kelihatan. Oh, ya, sudah. Duh, Siapa lagi yang belum? pantas. Kevin Kalalui, Pak. Apa itu? PM yang belum ada? Sudah? Pak, NPM 54, Pak. Ini? Oh ya. Teki. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Diki Ekswanto, Pak. Iya. Sudah. 63, Sudah. Pak. Sudah. Ya, ini. Sudah. Iya, Pak. Pak Kevin Kalalui, Pak. 51. Dan 51. Ini sudah. Ini. Sudah semua? Bukan Reni Kopstan, Pak, tapi Kevin Kalalui yang Kevin Kalalui, Pak. Bukan ini. Teknik Kopsan tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, angkatan beda dia. Angkatan berapa? 21 05 10 51. Angkatan Iya. 20 juga, Pak. Cuman tidak masuk. Ya. Sudah. Kevin sudah. Ada yang belum absen lagi? Sudah ya? Ya. Sudah? Ada yang menambahkan? Bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Ya, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Jam 9. Jangan lupa tugas besarnya sudah ada. Bisa diambil di kampus. Nah, besok bisa. Siap. Oh, nah, Siap. kapan saja. Ya. Akhirnya Oke, Pak. ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.